Nih kalian dapat saksikan ya, semut-semut seperti ini dia akan tewas lur. Kalian dapat lihat, auto dia macet semuanya. Dan dia kalau nekat, dia berada di sini maka dia akan mati. Saya pastikan itu. Paling tidak dia harus kabur dari sini, itu pun dia kabur dalam keadaan dia itu nafsu makannya itu menurun. Maka tidak heran ya, sobat dapat saksikan tanamanku hijau-hijau sekali, itu berkat dari ramuan pestisida organik tersebut. Halo kawan-kawan, di sini saya akan berbagi tutorial yang sangat handal sekali cara membuat pestisida yang sangat jitu. Caranya tuh sangat mudah banget. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita menggunakan daun sirsak ya. Ini buat teman-teman nggak semuanya paham apa itu sirsak. Ada yang menyebutnya dengan nangka Belanda, ada yang menyebutnya dengan moris. Kalau masih belum tahu daun sirsak seperti apa, itu seperti ini. Nanti yang masih belum paham juga bisa browsing pada Google. Lalu untuk bahan yang kedua, kita dapat menyiapkan daun pepaya ya. Daun pepaya ini, jenis pepaya itu banyak sekali. Ini jenis pepaya apa aja juga boleh ya. Buat teman-teman yang sangsi dengan tutorial ini bisa melihat sendiri ya di website yang ada di Android saudara. Jadi bisa dicek manfaat daun pepaya untuk pestisida. Dan perlu difahami bahkan sampai-sampai pestisida daun pepaya itu sampai dijual di toko online. Cukup simpel sekali, kita cukup menggunakan ini satu gadang ya, daun pepaya. Ini nanti kita lembutkan terlebih dahulu, dan lalu daun sirsak atau moris atau nangka Belanda ini kita membutuhkan 15 daun ya. Untuk daun sirsaknya pilih yang sudah tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda seperti ini ya. Mungkin buat teman-teman juga sangsi daun sirsak ini dapat menjadi pestisida nabati, jadi harus difahami ya. Juga pokoknya yang ragu dengan tutorial ini, kalian dapat melihat tutorialnya di Android saudara ya. Jadi daun sirsak sendiri ini juga mampu untuk menjadi pestisida nabati. Daun pepaya ini juga mampu untuk membunuh hama-hama tertentu. Maka jika sudah kita padukan, dia akan menjadi pestisida yang sangat dahsyat bagi seluruh tanaman. Selain dari itu, saksikan sampai selesai karena nanti kalau baru sampai di sini kalian tidak akan paham. Dan lalu langsung saja ini dapat kita cincang-cincang ya, atau dapat kita gunting seperti ini. Kita masukkan ke dalam satu wadah. Dan ini adalah daun pepaya membunuh hama. Ini hama untuk hama-hama tertentu ya. Ini dia akan bekerja secara optimal kalau sudah nanti dipadukan dengan ramuan yang nanti akan saya terapkan. Setelah semuanya tercampur seperti ini, maka kita perlu menambahkan air ya. Untuk melembutkan, kita pergunakan setengah liter atau 500 ml. Oke, pas ya. Jadi perbandingannya seperti ini ya dulur ya. Lalu kita lakukan pemblenderan. Tapi kalau nggak ada blender, kalian mau ditumbuk apa nggak boleh bang? Boleh, sama aja. Setelah semuanya terblender atau sudah mampu kita haluskan, hal berikut yang perlu kita persiapkan adalah wadah dan kain seadanya ya. Ini aku pakai kain bekas saja, ini untuk menyaring. Lalu kita tuang pada saringan. Lalu setelah itu jangan lupa kita lakukan pemerasan seperti ini. Dan dia hasilnya, wah seperti ini ya, dia hijau seperti ini. Ini akan sangat dahsyat, maka kita harus mencampurkan satu bahan kembali lur. Yaitu yang kita gunakan adalah kita menggunakan cairan pencuci piring. Dapat menggunakan Sunlight atau mungkin dapat menggunakan merek yang lain. Sunlight ataupun pencuci piring itu sangat ditakuti oleh beragam hama tanaman. Dan kita perlu menuangkan, kita pergunakan karena menggunakan air setengah liter ya. Kita cukup menggunakan setengah hingga 1 sendok. Dan ini tidak akan membunuh seluruh tanaman. Dan aku berani menjamin itu karena aku sudah sering mempraktekannya. Jika dirasa kurang, kita dapat menambahkan kembali. Ini
nggak perlu takut ya, aku berani jamin untuk masalah sunlight ini dia tidak akan membunuh tanaman kesayangan kita. Lalu kemudian kita langsung tinggal menuangkan ke botol semprot kita. Lakukan ini 1 minggu 2 kali kalau memang hama tanamannya itu banyak. Saya jamin auto dia kabur semua. Kalau dia nggak kabur, saya jamin dia akan tewas. Jika dirasa kurang, kalian juga dapat menambahkan air, tapi jangan banyak-banyak ya. Seiring proses membuat pestisida tersebut, maka dia akan menyisakan busa seperti ini. Ini jangan dibuang, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian busa ini langsung dapat kita bubuhkan pada pohon tersebut yang terserang hama tanaman seperti ini. Biasanya kalau semut dia akan ngumpul di sini. Kalaupun dia nanti akan melewati busa tersebut, maka dia akan kehilangan nafsu makannya, itu saya jamin. Lakukan ini 1 minggu 2 kali ya dulur. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ini aku pergunakan untuk menyemprot tanaman cabai kulur. Cabai kita tidak akan mengalami layu. Juga ini dia dapat menurunkan nafsu makan pada seluruh hama tanaman, termasuk semut, kutu putih, atau mungkin ulat dan binatang-binatang serangga yang lain. Pastikan bahwa cairan ini mampu membasahi pada seluruh bagian dari pucuk daun hingga pada seluruh cabang-cabang. Nih kalian dapat saksikan ya, semut-semut seperti ini dia akan tewas lur. Kalian dapat lihat, auto dia macet semuanya, dan dia kalau nekat dia berada di sini maka dia akan mati. Saya pastikan itu. Dan ini kita harus menyemprotkan pada seluruh bagian termasuk sekitar wilayah akar ya. Ini sudah aku uji praktek, sudah bertubi-tubi, sudah melalui riset berkali-kali. Tidak akan membuat tanaman kita menjadi mati. Jangankan mati, layu pun aku jamin tidak akan hal itu terjadi. Dan perlu difahami, pestisida organik ini kita dapat menyemprotkannya pada seluruh tanaman, termasuk tanaman jenis buah seperti ini ya, rimpang, juga pohon hias ataupun tanaman hias ya. Untuk sayur-sayuran sendiri, jikalau ini mau kita panen ya, kita petik, itu tidak akan jadi masalah, tetap aman. Itu artinya tutorial ini sangat bermanfaat sekali. Yang penting patokannya dicuci hingga bersih terlebih dahulu. Nih contohnya seperti ini ya, ini ada hama penyerang hitam-hitam ini langsung kita semprot. Ini juga banyak sekali terdapat semut ya, maka dia aku jamin langsung dia auto tewas di tempat. Bisa didekatkan kameranya ya, dia tidak berkutik seperti ini, dan dia bisa lemas, bahkan ada yang sampai mati. Dan dia kalau tetap di sini saya jamin pasti mati. Paling tidak dia harus kabur dari sini, itu pun dia kabur dalam keadaan dia itu nafsu makannya itu menurun. Maka tidak heran ya, sobat dapat saksikan tanamanku hijau-hijau sekali, itu berkat dari ramuan pestisida organik tersebut. Saya ucapkan banyak terima kasih yang udah nyimak dari tadi ya. Saya rasa juga ini udah cukup jelas sekali saya menjelaskan. Jikalau dirasa dari apa yang saya paparkan ini bermanfaat, jangan lupa mohon kesadarannya untuk di-subscribe. Matur sembah nuwun.